ala bada'il mamlakati, tentang keindahan kerajaan Gusti Allah, wa gharaibis san'ati, dan keunikan ciptaan Gusti Allah, mum'inan, secara mendalam, ya, fit tafsili, dan terperinci, wa mustaqsiyan, serta menyelidiki dengan teliti, daqaiqal hikmati, tentang detil-detilnya hikmah, wa mustawfiyan, dan menjelaskan secara lengkap lataifat tadbiri, tentang kelembutan Allah dalam mengatur alam semesta alam ini, wa muttasifan, dan menghiasi dirinya bijami sifati, dengan berbagai macam sifat al-malakiyyah, yang bersifat malakut, sifat-sifat mulia agung seperti para malaikat itu, al-muqarribati, yang dekat minallahi ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nailan, hingga ia meraih tilka sifat tersebut, nailat tisafin, sebagai sifat yang melekat biha padanya. Bal bainahuma, bahkan antara keduanya itu minal bauni, jarak al-ba'id, yang amat jauh, ma la yakadu yuhsa, hampir-hampir saja tidak bisa dihitung. Wa fi tafasili dzalika, dalam hal perincian hal tersebut, wa maqadiran, ukurannya, yatafawatu, berbeda-beda, al-anbiya, para nabi, wal awliya, dan para wali. Baik, maksudnya begini, ada jalan yang terbuka untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan ma'rifatus sifati wal asma. Berarti belajar untuk mengenali Gusti Allah itu lewat sifat, lewat sifat-sifat Gusti Allah, dan lewat asma yang insya Allah kita kaji di kitab ini nanti, 99 nama. Itu bisa menjadi satu alternatif, kata Al-Ghazali, sebagai itu jalan untuk mengenali Gusti Allah. Berarti ngaji kitab Al-Maqsad Al-Asna'i tujuannya apa? Di ma'rifati min asma'ihi, pingin kenal Gusti Allah lewat apa? Asma, nama-nama Allah itu. Jadi ibadah ini panjenengan ngaji kitab ini ibadah mengenal, belajar mengetahui, yang itu tidak berbasis kepada alam imajinasi. Karena imajinasi al-khayaliyah itu masih butuh yang namanya acuan di alam nyata. Tetapi ini tidak, ini murni nazariyah. Dikatakan ilmu nazariyah ya ini, yaitu belajar untuk mengenali sifatnya Gusti Allah, mengenali asma'i Gusti. Ya, ini memang nazariyat, ya, bukan amali. Jadi misalkan penjenengan mangke piye caranya ngamal niki? Ya pengetahuan murni. Ya, pengetahuan murni nazariyah, berada dalam akal. Jadi ngamalno asmaul husna itu sejatinya adalah mengamalkannya secara akliyat. Bagaimana natakhallaq, kita berakhlak bi akhlaqillah subhanahu wa ta'ala. Memang murni kejiwaan, murni akli, murni akliyat. Mau namanya itu ma'rifatul billah, pengetahuan. Jadi nanti yang ngamal ke asmaul husna ini nggih perenungan. Nggih, perenungan akliyat itu. Yang endingnya harapannya adalah yang saged ngenali Gusti Allah lewat asma-asma Gusti Allah menika. Oke. Sehingga jalan ini terbuka. Nah, jalan yang terbuka ini sehingga membuka juga peluang keberagaman, perbedaan antara satu level manusia dengan level yang lain, manusia yang lain. Akan terjadilah perbedaan dalam hal level pengetahuan, sehingga tidaklah sama antara orang yang mengenali Gusti Allah sekedar pengenalan secara umumnya. Misalkan kamu kenal Allah, siapa yang tidak kenal Allah? Setiap Jumat dikatakan ittaqullaha, bertakwalah kepada ning umumnya. Siapa yang tidak kenal Allah? Allah itu punya 99 nama. Ya.
Sepuno Kang, ya kadang eling kadang lali. Oke, tentu saja pengetahuan seseorang hamba ini secara global, secara alal jumlati, secara umum tentu berbeda levelnya. Kali tiang sing pengetahuannya lebih mendalam, ya, berbeda dengan orang yang syahada, menyaksikan keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang luas di alam semesta, diteliti, dicermati, dipahami, direnungkan. Ya. Setiap kali dia melihat ciptaan Gusti Allah, didekati, dipandang, direnungkan, dipikirkan. Ya. Jadi itu namanya syahada, menyaksikan. Berbeda dengan misalkan kulo penjelan ningali Lombok, antara wong sing seneng tafakur ngene benten. Lah takoni sapa sing nggih Lombok, ya mesti jawabannya Gusti Allah. Tetapi bagi orang yang merenung, mau merenung, tentu saja menghasilkan intaj produk-produk pemikiran. Itu namanya syahadat, menyaksikan. Semakin mendalam penyaksiannya, semakin besar pula pengetahuannya. Oke, itu nanti sangat tergantung ya. Usaha kula panjenengan dalam apa? Menyaksikan, mengamati, meneliti, mendalami tentang tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah itu tadi. Dari situ nanti caranya. Oke, ini hanya global dulu ya. Nanti ke Asmaul Husna nanti lebih detail lagi. Oke. Karena itu Imam Al-Ghazali itu memudahkan ya kita dalam memahami teks ini. Walan yasila, tidak akan sampai ila fahmika kepada pemahaman hada ini. Illa bimisalin, kecuali dengan cara memberikan contoh. Artinya pemikiran seperti ini agak susah masuk ke alam akalmu. Kecuali tak kasih contoh dulu biar mudah pahami. Artinya gitu loh. Ini kan judulnya kan gimana kita bisa mengetahui bahwa antar satu hamba dengan hamba yang lain itu levelnya berbeda dalam mengenal Tuhannya. Antara Nabi, Rasul, para wali itu berbeda dalam mengenali Gusti Allah. Antara kita orang awam satu dengan orang awam yang lain ini berbeda dalam mengenali Gusti Allah. Lalu bagaimana cara mengetahui perbedaan itu? Padahal dalam itu kan nggak bisa dibayangkan. Oke. Maka untuk memudahkan bahwa Al-Ghazali menjawab ada perbedaan level manusia dalam mengenal Tuhan itu. Untuk memudahkan ini, beliau memberikan contoh pada kita. Walillahil matsalul a'la, tapi hanya bagi Allah lah contoh yang agung dan mulia itu. Walakinnaka, sesungguhnya engkau ta'lamu, bisa mengetahui annal alima, bahwa seorang yang alim, at-taqiyah, yang bertakwa, al-kamila, yang sempurna, matalan misalnya, ya, misal Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagai contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana contoh ini juga beliau pernah singgung di Mizanul Amal. Nih, di Mizanul Amal. Ya'rifuhu Asy-Syafi'i, itu Imam Syafi'i itu dikenal oleh bawabu dari, dikenal oleh itu yang bagian menjaga rumah. Bawab itu ya security namanya. Jadi security ini